Shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan untuk belajar firman Tuhan ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hidup ini harus menjadi seperti anak kecil, seperti anak-anak. Supaya apa? Supaya kita bisa menyambut Tuhan Yesus. Nah, kita buka Lukas pasal 9 mulai ayat yang ke-46. Lukas 9 mulai ayat 46. Ya. Lukas 9 mulai ayat 46 Filipus. Sampai ayat yang ke-48. Lukas 9 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saudara, ternyata pertengkaran model begini sudah terjadi sejak berapa ribu tahun yang lalu. Pertengkarannya bukan karena ini, bukan karena itu. Pertengkarannya hanya karena ingin tahu siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat. Nah, saudara, lagi sekali ternyata itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Dan roh ini ada sampai hari ini. Contoh, kami di Nabire, ini sejak tahun yang lalu ketika pilkada serentak itu, sampai hari ini kami belum punya bupati. Ya, terpilih sudah sampai berapa kali pemilu. Ya, sudah menang di MK, sudah menang pasangan nomor sekian. Tapi tetap yang kalah masih protes. Nah, inilah manusia. Pertengkaran di antara kita hanya ingin tahu siapa yang paling hebat, siapa yang terbesar. Maaf, warga binaan, jaga ini. Ya, seringkali ada superioritas. Tahu ya kata superioritas? Ingin diakui sebagai yang paling kuat, paling gagah, paling berani. Saudara, hari ini kita akan belajar firman ini. Hentikan semuanya itu. Itu semua adalah jerat dan jebakan iblis. Ingin menang sendiri. Maaf, bahkan di dalam gereja Tuhan pertengkaran seperti ini tetap terjadi. Maaf ya, yang nggak tahu lebih baik nggak usah tahu. Tapi yang tahu, mari kita sadar. Hampir tidak ada sinode. Tahu kata sinode itu satu denominasi gereja itu pasti memilih pemimpin. Nah, itu namanya ketua sinode. Hampir tidak ada sinode yang tiap sekian tahun sekali, rata-rata 5 tahunan untuk pemilihannya itu. Hampir tidak ada sinode gereja. Gereja loh saudara, gereja, catat itu. Kumpulan gembala-gembala, kumpulan hamba-hamba Tuhan. Hampir tidak ada sinode gereja. Setiap pemilihan, dan itu wajib karena setiap berapa tahun diganti. Hampir tidak ada sinode yang gak mengalami pertengkaran untuk milih ketua umum mereka. Ini kan mengerikan sekali. Nah, kalau di dalam tubuh gereja itu seperti ributnya, maka nggak salah kalau dunia pun seperti itu. Rasanya hampir nggak ada pemilihan presiden, kepala negara atau pilkada yang nggak ribut. Rasanya hampir tidak ada. Saudara, ini yang menyedihkan. Ya, dalam yayasan-yayasan Kristen juga, yayasan-yayasan pelayanan Kristen, terjadi
pertengkaran untuk mencari siapa yang paling besar, yang paling diakui. Wih, rasanya makin hari kejahatan ini ada dalam komunitas. Nah, saya perhatikan, ya coba saudara perhatikan. Mungkin satu-satunya yang memilih pimpinan tidak pernah ribut, mungkin satu-satunya. Kalau saudara setuju, coba saudara senyum, ya. Satu-satunya yang tidak ada yang memperebutkan siapa yang paling besar, itu waktu memilih ketua RT. Betul tidak? Milih ketua RT itu nggak pernah ribut. Sebab rata-rata orang tidak mau. Nah, padahal anak-anak Tuhan ini saya sudah khotbahkan ini puluhan tahun yang lalu. Di semua tempat kalau ada pemilihan ketua rukun tetangga, tolong ya para gembala perhatikan ini. Ajarkan kepada jemaat. Kalau ada pemilihan ketua RT, anak Tuhan, murid Yesus harus tampil. Setuju enggak? Ayo, siapa yang ikut belajar hari ini, yang pernah dipilih untuk jadi ketua RT tapi menolak? Kalau saudara murid Yesus, kalau kita anak-anak Bapa di surga, harus menerima. Kenapa? Karena itu jadi berkat. Ketua RT itu juru damai, mewakili Raja Damai. Ketua RT itu gembala untuk lingkungan tetangganya. Ketua RT itu adalah duta besar kerajaan surga di lingkungan tetangga saudara. Maka itu harus mau mengajukan diri. Karena sampai hari ini sepengetahuan saya, hampir semua orang yang sadar itu nggak mau jadi ketua RT. Padahal itu penting. Maka itu seharusnya anak-anak Tuhan. Ya, coba kembali lagi Filipus, Lukas 9 ini, ayat 46. Nah, siapa di antara kita yang suka bertengkar, suka ribut, mau cari siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat? Saya baca lagi, Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Nggak usah bertengkar untuk itu. Biar Tuhan yang memilih. Berpuluh tahun ya saya memimpin banyak yayasan-yayasan pelayanan Kristen. Banyak. Dan salah satu cara saya memimpin, ketika secara organisasi ketua harus diganti secara berkala. Itu peraturan. Nah, kalau saya memimpin mereka dalam pemilihan ketua, saya tidak pernah ada forum ya, siapa kandidat sekarang, enggak perlu. Kenapa? Nah, ini cara saya. Saya berkata kepada semua pengurus, ya, ayo mengajukan diri. Saya tantang kepada semua anggota, 3 orang atau 4 orang, ya, ayo nunjuk diri sendiri. Saya siap jadi pemimpin. Nah, setelah ada 3 atau 4 calon yang ngajukan diri, jadi kami nggak milih. Nah, setelah itu baru ada tim formatur untuk memilih dari 3-4 calon ini siapa yang paling layak menurut kita semua. Jadi nggak pernah ada pemilihan, tidak. Saya minta ayo masing-masing mengajukan diri. Nah, itu tentu dengan kesadaran kapasitas dirinya. Dan puji Tuhan saudara, sampai hari ini terpujilah Tuhan. Yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga pelayanan yang saya dipercaya untuk menjadi penasihatnya, menjadi pemimpinnya, kalau ada pergantian ketua atau pemimpin selalu pakai cara ini. Sehingga nggak ada pertengkaran lagi karena menunjuk diri sendiri dengan kesadaran. Ya,
ayat 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya Pak, jelas Tuhan Yesus tahu. Maka itu dia nggak mau ribut juga dengan mereka. Ya, ketika Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Nah, ini yang penting. Tolong para pemimpin ya di dalam divisi atau yang terpilih jadi ketua sel ya, lingkungannya atau kepilih jadi pimpinan di dapur dan banyak lagi pemimpin. Kalau saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus, belajarlah memimpin dengan mengandalkan pikiran Tuhan Yesus 100%. Saya ulangi, kalau saudara terpilih jadi pemimpin, termasuk gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin di semua bidang, ya, termasuk pemimpin keluarga, yaitu kepala keluarga. Saudara perhatikan kalimat pendek ini, Lukas 9 ayat 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Wih, ini luar biasa. Saudara, sangat mudah, sangat indah, sangat manis. Kalau seorang pemimpin yang Tuhan pilih dengan kuasa otoritas dari Tuhan Yesus sendiri, maka kita para pemimpin itu bisa diberi kesempatan untuk mengetahui pikiran-pikiran orang yang kita pimpin. Ya, lagi sekali perhatikan para pemimpin termasuk ketua-ketua RT dimanapun saudara berada, termasuk saudara majikan ya yang punya toko di pasar, punya toko dan punya karyawan. Wih, ini sikap seorang pemimpin yang luar biasa. Yaitu diberi kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengetahui pikiran orang-orang yang kita pimpin. Itu dahsyat sekali, saudara. Maka itu dalam pengalaman saya memimpin. Ya, saya kalau memimpin rapat gak pernah sampai berjam-jam, apalagi sampai berhari-hari, enggak. Karena apa? Ada dua cara yang saya pakai untuk memimpin. Satu, sebelum mulai, saya beri pertanyaan dulu pada semua yang hadir di rapat itu. Kita nanti mau menggunakan Alkitab 100%, atau kita gunakan Alkitab dengan tambahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yayasan atau lembaga kita. Nah, itu selalu saya tanyakan lebih dulu. Kalau ada di antara mereka bilang kita akan pakai Alkitab dan juga ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maka saya akan beri masukan. Kalau kita akan pakai dua buku untuk rapat ini berlangsung, yaitu Alkitab dan ADART, maaf, saya nggak mau memimpin rapat ini. Loh, kenapa? Alkitab yang tertulis itu belum semua kita lakukan. Sombong sekali kita akan mengikuti peraturan yang kita buat sendiri. Ngerti nggak maksud saya? Maka itu saya nggak mau mimpin rapat kalau mereka minta dua buku ini. Nggak bisa. Alkitab ini otoritas yang paling tinggi. Saudara dengarkan. Alkitab adalah otoritas yang paling tinggi. Jadi tidak bisa ada pendamping buku lain. Apalagi itu buatan kita sendiri, sombong. Nah, begitu mereka setuju, saya mimpin rapat itu hanya pakai Alkitab, maka semua jalan buntu, perdebatan, selalu saya tunjukkan. Baca pasal sekian, kitab ini ayat sekian. Nah, begitu kita baca sama-sama,
Ayo kita putuskan, mau ikuti atau tidak. Saudara, jadi saya mimpin rapat, mereka nggak bisa membantah saya. Karena yang saya ajukan adalah firman Tuhan. Bukan ADART. Firman. Nah kalau membantah, bantah Tuhan dong. Karena itu firmannya. Maka itu saudara, saya kalau mimpin rapat nggak pernah lama-lama. Itu hal yang pertama. Jadi selalu saya tekankan firman. Di atas segala-galanya adalah firman. Nah yang kedua ini, dengan pertolongan Roh Kudus, Dia memberi saya kemampuan. Roh Kudus bukan saya hebat. Ya, untuk bisa dalam tanda kutip membaca isi pikiran orang-orang atau anak buah saya atau yang saya pimpin dalam pertemuan itu. Maka itu seringkali kalau saya mimpin mereka kaget. Karena kadang-kadang pertanyaan mereka belum selesai dinyatakan. Roh Kudus sudah memberi saya jawabannya. Maka itu mereka juga kaget. Kan belum selesai. Oke, tapi faktanya kan itu yang kamu tanyakan tadi. Itu hebatnya. Kalau saudara memimpin dengan kuasa Roh Kudus, otoritas dari pemimpin tertinggi kita, dan otoritas tertinggi adalah Alkitab, maka kita bisa membaca pikiran orang-orang yang kita pimpin. Maaf ya, ini hanya kesaksian, jangan saudara mikir macam-macam. Bagi saudara yang sering ngikuti saya mengajar, ini cuma contoh dan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Roh Kudus. Saudara yang sering ikut saya mengajar, dan di waktu sesi tanya jawab, diskusi, saudara lihat, orang-orang cukup heran kalau saya menjawab pertanyaan yang panjang sekalipun pertanyaannya, tapi jawaban saya itu singkat. Betul tidak yang pernah ngikuti? Kenapa saya bisa begitu? Itu tadi, karena saya pakai firman, nggak pakai buku yang lain. Dan yang kedua, Roh Kudus memberi kemampuan untuk bisa membaca pikiran. Maka itu Lukas 9 ayat 47 itu penting. Tuhan Yesus tahu isi pikiran mereka. Nah, kalau kita bisa memimpin seperti ini, itu luar biasa. Hebat sekali. Ya, terima kasih Filipus ditayangkan lagi. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka yang dipimpinnya. Maka itu semua kita, kalau kita jadi pemimpin bisa. Wih, luar biasa. Oh ya betul Steny, itu tadi gabung Al ya. Kalau ingin tahu, ingin kenalan, nanti saya kasih nomor teleponnya. Luar biasa. Nah, jelas sekarang, maka hidup seperti ini saudara, indah sekali. Nggak akan banyak keributan, nggak akan banyak buang-buang waktu. Semuanya akan cepat selesai. Apalagi motivasinya, kita bekerja bersama-sama ini kan untuk Tuhan, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk kepentingan kita. Nah, setelah Tuhan Yesus tahu isi pikiran mereka, ini cara Tuhan Yesus, selalu pakai ilustrasi, selalu pakai perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus tidak memperdebatkan apa yang mereka sedang ributkan sesama mereka. Ya, maka itu saya ulangi 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Nah, cara Tuhan Yesus menenangkan pertengkaran untuk mencari siapa yang paling besar, dia nggak pakai diskusi, dialog, ayo enggak. Begitu Roh Kudus memberikan pengetahuan apa isi pikiran mereka yang Yesus pimpin, langsung kesimpulannya, karena itu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Wah, ini luar biasa. Ya, mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lihat. Kenapa pakai anak kecil? Ini betul-betul
firman dan hukum surga yang sangat luar biasa, saudara. Perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan Yesus memimpin mereka, sehingga dalam hidup ini semuanya indah, semuanya penuh dengan damai sejahtera, puji Tuhan. Dan berkata kepada mereka, lihat cara Tuhan Yesus menyelesaikan masalah. Tidak bertele-tele, muter sana, muter sini, argumentasi ini, argumentasi itu, malah capek. Memberi kesempatan arguing, berdebat, itu gak akan selesai masalah. Ketika dia ngambil anak kecil itu dan berkata kepada mereka, ingat siapa mereka? Yaitu yang ribut tadi itu, cari siapa yang paling hebat. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Wah, ini pelan-pelan. Oh ya, saya ngecek dulu. Pak Pendeta Ramon sudah gabung atau belum? Saya belum lihat, maaf kalau saya kelewatan. Ada yang bisa bantu ngecek? Sudah? Sudah kok, Den. Oke, terima kasih. Ya, oke. Nah, lihat ya, saya ulangi lagi. Perdebatan itu diselesaikan bukan dengan diskusi atau perdebatan lagi, tetapi perdebatan itu diselesaikan dengan mengambil seorang anak kecil. Oke, Pak Diontan dari Semarang, puji Tuhan. Ya, ini ada gangguan internet, memang se-Indonesia lagi gangguan, tapi Tuhan menolong kita belajar. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku. Aneh, kenapa pakai anak kecil? Menyambut anak ini dalam namaku. Lihat dua akibatnya. Satu, ia menyambut aku. Wih, jadi Tuhan Yesus mengidentikan, menyamakan dirinya dengan seorang anak kecil. Nanti kita akan pelajari. Dan barang siapa menyambut aku, berarti orang itu menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Tuhan Yesus? Bapa di surga. Coba renungkan. Kalau dalam sebuah pertemuan, entah keluarga, entah lembaga, organisasi, entah perusahaan, ya, atau komunitas, atau saudara-saudara warga binaan, mengadakan pertemuan dengan sesama warga binaan. Kalau kita menyambut Tuhan Yesus dalam pertemuan itu, ya lagi sekali keluarga dengan tetangga, komunitas, community, ya dalam yayasan, organisasi, perusahaan, kantor, apa saja, termasuk pertemuan gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus, jemaat. Kita menyambut Tuhan Yesus dan kita menyambut Bapa di surga yang mengutus Yesus. Coba jawab pertanyaan saya. Ada yang berani berdebat nggak dengan Tuhan Yesus? Ada yang berani berdebat nggak dengan Bapa di surga? Wih, ini luar biasa. Oh, anak saya dari Jerman. Ya, guten Nacht. Kan masih malam ini di Jerman. Ya, oke, kata. Dengar ya. Dan berkata kepada mereka yang lagi berdebat itu loh. Berdebat apa? Siapakah yang paling terbesar di antara kita? Dan berkata kepada mereka yang mempersoalkan siapa yang paling besar. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan anak kecil yang dibawa di tengah-tengah mereka. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Bapakku yang mengutus aku. Ngerti ya maksud saya? Jadi begini loh saudara. Semua perdebatan akan berhenti dengan sendirinya ketika Bapa dan Tuhan Yesus hadir.
dalam meeting-meeting kita, rapat-rapat kita, pertemuan-pertemuan diskusi kita di semua bidang, baik keluarga, perusahaan, komunitas, organisasi gereja, apa saja. Rapat umum pemegang saham, nah itu kan ada. Kalau perusahaan-perusahaan itu, kalau ada apa-apa di surga hadir Yahweh Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus juga ikut hadir. Tolong jawab pertanyaan saya. Ada yang berani mendebat enggak? Halo? Ayo, ada yang berani mendebat enggak? Ayo. Perhatikan. Oh Al, ada yang kenal, ingin kenalan suaramu di Denpasar. Yang istrinya latar belakang seperti kalian juga. Pernah didatangi oleh Tuhan Yesus waktu salat tahajud. Puji Tuhan. Ayo jawab. Kalau dalam pertemuan-pertemuan kita, sampai diskusi perdebatan kita, yang hadir itu Tuhan Yesus dan Bapa di surga, ada yang berani melanjutkan enggak? Maksudnya berani berdebat? Ya pasti tidak. Nah sekarang kita akan bongkar. Mengapa Tuhan Yesus membawa anak kecil? Ngerti saudara? Kira-kira siapa yang akan berani melanjutkan perdebatan diskusi itu? Kalau ada Tuhan Yesus dan Bapa di surga hadir. Nah ini yang saya pelajari dari seorang anak kecil. Ya maaf, bukan rendah hati, be humble. Oh ada yang komen, Ibu Lili. Tidak ada. Saudara, ini yang saya kagum pada seorang anak kecil. Coba dengarkan. Setelah tahu jawabannya, mari kita belajar seperti anak kecil juga. Bisa berkata amin untuk hal itu? Maaf sebentar. Saya oke ya. Ayo. Yaitu anak kecil itu tidak pernah punya rasa curiga dan mencurigai. Itu yang saya kagum pada anak kecil. Saya ulangi. Anak kecil itu tidak punya istilah umum syaraf curiga di benaknya. Betul atau salah? Karena anak kecil tidak pernah memiliki naluri atau saraf curiga, maka itu anak kecil itu nggak pernah berdebat karena nggak ada yang dicurigai dalam hidupnya. Anak kecil itu selalu percaya segala sesuatu itu baik. Maka itu lihat kalau anak-anak kecil lagi ketemu, ya perhatikan, maka itu betul kata Tuhan Yesus. Untuk kita belajar dari anak kecil. Saudara yang sering pergi membawa anak kecil, lihat. Mereka itu, satu gemes lihat mereka. Begitu mereka kita bawa ke sebuah acara, sebuah pertemuan, atau ke mana saja. Ke pasar, ke warung, ke mall. Saudara pernah tahu enggak? Begitu mereka melihat anak kecil yang lain, itu yang saya kagum. Ngerti maksud saya? Begitu mereka lihat anak kecil yang seusia mereka atau kurang lebih sama, tanpa basa-basi, tanpa babi bu istilahnya, langsung anak kita itu mendekati anak kecil lain. Dan lihat cara mendekatinya. Tidak ada 3 pertanyaan. Seperti yang kita orang dewasa menanyakan kalau ketemu anak kecil yang lain. 1, anak kecil tidak pernah tanya siapa namamu. Enggak pernah. Anak kecil tidak pernah menanyakan kamu suku apa. Anak kecil kalau ketemu anak kecil yang lain tidak pernah tanya agamamu apa. Kamu sakit apa? Enggak pernah tanya. Amen. Itu anak kecil.
nggak pernah mencurigai siapa-siapa. Tapi kita ini yang sudah gede-gede ini, pinter-pinter lagi sekolahnya, tinggi-tinggi lagi, gelarnya banyak lagi. Saudara, masalah yang terbesar dalam hidup kita, karena kita itu mencurigai orang. Ini yang berbahaya. Saudara, maka itu setelah sekian puluh tahun saya melayani, saya sudah gabung dengan banyak grup, banyak yayasan, banyak lembaga. Pokoknya semua komunitas yang saya pernah ikuti, begitu ada orang yang mencurigai yang saudaranya yang lain, pasti ribut. Pasti ada keributan. Kalau kita mencurigai. Maaf, ini hanya kesaksian saja. Saudara-saudara yang kenal saya, yang sudah agak lama, mencurigai, dan saya pun tidak ingin. Tapi ada yang berkata, tapi harus hati-hati. Oke lah. Hati-hati mau bagaimana? Ini ada komen dari seorang dosen dari Surabaya. Anak kecil bisa mencurigai orang karena disuruh sama orang yang dewasa. Betul. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Nah, itu jahat yang mempengaruhi itu. Maka itu anak kecil itu tidak pernah punya rasa curiga kepada siapapun juga. Nah, karena anak kecil tidak pernah punya rasa curiga kepada siapapun, otomatis anak kecil tidak pernah bisa saingan untuk cari siapa yang paling besar. Coba renungkan kalimat ini. Maka itu ayat 46 yang kita pelajari hari ini. Ada keributan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Yang diributkan siapa yang paling besar di antara kita. Nah, Tuhan Yesus enggak memprotes, enggak mengajak diskusi debat, tidak. Karena Tuhan Yesus tahu pikiran mereka. Jadi Tuhan Yesus cara menjawab pertengkaran mereka untuk mencari yang paling besar, yaitu dengan mengambil seorang anak kecil. Nah, saudara tolong catat. Lewat ayat 48. Saya suka mengeluarkan kata menyambut. Coba Filipus lihat beberapa terjemahan yang lain ayat 48 ini. Menyambut. Nah, barang siapa menyambut anak kecil ini, berarti dia menyambut aku, Yesus, dan menyambut dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Saya baca. Lalu dia berkata kepada murid-murid, setiap orang yang menerima anak kecil ini dalam namaku, ia menerima aku. Dan siapapun yang menerima aku, ia juga menerima dia yang mengutus aku. TL, barang siapa yang menyambut kanak-kanak ini atas namaku, ialah menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ialah menyambut dia yang menyuruh aku. PIS. Orang yang menerima anak ini karena aku, berarti menerima aku. Dan orang yang menerima aku, berarti dia menerima yang mengutus aku. TSI. Kalau kamu menerima dan melayani, nah ada kata tambahan. Kalau kamu menerima dan melayani anak kecil ini, seperti dengan tujuan untuk memuliakan aku, berarti kamu sudah menerima dan melayani aku. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kamu sudah melayani aku, berarti kamu sudah melayani Tuhan, Bapa yang mengirim aku ke dunia ini. Karena siapa yang menjadi nomor terakhir di antara kalian, dialah yang akan menjadi nomor satu. Wih, keren sekali. Sebab orang yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti betul-betul apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Bapa, kami mengaku selama ini kami sulit menerima ketulusan
karena kami penuh curiga dalam hidup ini. Ampuni kami. Bapa, kami minta sekarang dalam nama Yesus, bebaskan kami dari roh curiga. Bebaskan kami dari sikap mencurigai orang lain. Ampuni. Walaupun orang itu punya niat jahat, waktu mereka bertemu kami mau belajar seperti Tuhan Yesus menyambut orang-orang yang punya motivasi jahat itu. Sebagaimana Tuhan Yesus menyambut para Saduki, Farisi, imam-imam ahli Taurat. Yang jelas-jelas waktu mereka datang kepadamu Tuhan Yesus, mereka itu datang untuk menjerat dan menjatuhkan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menyambutnya dengan sepenuh hati. Bahkan Tuhan Yesus melayani mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kami mau seperti itu dalam nama Yesus. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami nggak minta kaya, kami nggak minta berkat, kami nggak minta urapan. Tidak. Kami minta untuk punya hati seperti anak-anak yang nggak pernah mencurigai siapapun. Dalam nama Yesus. Saudara setuju doa ini tadi? Suami istri kalau tidak punya hati seperti anak kecil, maka dua orang itu isinya curiga mencurigai terus. Nggak lucu kalau dalam pernikahan suami istri saling curiga mencurigai, nggak lucu. Ampuni kami Tuhan. Maka itu saudara, kita harus hidup dalam pertobatan seperti anak kecil. Renungkan ayat 48 ini. Kalau hati kita bersih, tidak mencurigai siapapun, berarti hati ini bersih. Kalau hati saudara dan hati saya bersih, tidak punya curiga kepada siapapun, maka dengan mudah kita bisa menyambut Tuhan Yesus. Dan dengan mudah juga kita bisa melayani Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya begitu tulus, maka kita juga menyambut menerima Tuhan Yesus. Dan kalau begitu kita pun menerima dengan tulus Bapa di surga dalam hidup kita. Itu arti ayat 48 Lukas 9 ini. Oke, anak saya dari Klaten. Anak kecil gak punya maksud jahat. Gak punya agenda pribadi dalam berteman. Betul? Tidak. Jadi, dengarkan. Setan sangat ngerti ayat ini. Saya ulangi, setan sangat ngerti Lukas 9 ayat 48. Apa yang dia ngerti? Ternyata si kunyuk itu sudah berhasil membuat banyak hamba Tuhan, pendeta, penginjil, pelayan, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya lah. Ya, untuk tidak bisa menyambut Tuhan Yesus dan tidak bisa menyambut Bapa di surga. Dengan cara membalikkan kebenaran ini, maka hamba-hamba Tuhan, orang-orang itu diberi roh mencurigai orang lain. Wih, ngerti sekali. Ngeri sekali. Kalau kita nggak sadar dan bertobat. Saudara, orang yang selalu mencurigai orang lain, maaf ya, sebetulnya hatinya yang sedang jahat. Maaf saya berkata. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada orang Kristen, ada murid Yesus, suka mencurigai orang lain, karena hati mereka itu jahat. Maka itu mereka aplikasikan. Maaf ya. Orang-orang lain di mata orang yang penuh curiga. Ya seperti itu. Jangan-jangan
Jangan-jangan orang ini begini. Jangan-jangan orang itu begitu. Sebentar, ini ada kesaksian. Saya coba baca. Dulu pernah rutin memberi makan roti kumpulan merpati dekat rumah. Dan mendapat pelajaran menarik dari Roh Kudus. Dia berkata, kamu lihat mengapa hanya merpati-merpati yang masih kecil yang mau. Berani dan tidak takut untuk makan langsung dari tanganmu. Dan merpati dewasa yang ada tetap menunggu remah-remah roti yang jatuh dari tanganmu. Betul. Seperti itulah banyak manusia. Jangan curiga. Jangan suka mencurigai. Supaya hati ini tetap bersih. Nah, jadi kalau saudara dan saya tidak suka, tidak punya saraf curiga, mau saya pakai kalimat ini, maka hati ini bersih. Menyambut Yesus dan menyambut Yahweh Tuhan Bapa kita itu gampang. Gak ada curiga, jadi hati ini bersih. Nah, kalau hati gak ada curiga, hati itu bersih, maka kita gak perlu bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara kita. Gak ada. Karena semuanya sama. Orang yang mempertentangkan siapa yang paling besar di antara kita, karena dia gak mau kalah dan gak mau dikalahkan. Setuju ya saya ngomong ini? Karena orang itu gak mau mengalah dan gak mau dikalahkan. Karena curiga terus. Wih, jangan-jangan dia nyabot aku. Jangan-jangan dia boikot aku. Wih, jangan-jangan dia mau nipu aku. Wih, jangan-jangan dia mau ngambil uangku. Wih, jangan-jangan dia begini. Hidup kayak begitu, hatinya kotor terus. Jadi ayo kita kembali seperti anak-anak kecil. Enggak punya curiga sama sekali. Hidup ini bersih. Hidup ini suci. Karena hati kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Siap ya jadi seperti anak kecil.